Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Ketua UPT Bahasa Universitas Negeri Siliwangi, juga teman-teman panitia paparan hasil review eh, paket soal khusus untuk TOEFL-like. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, namun mohon maaf saya tidak bisa hadir langsung tatap muka di Tasikmalaya karena ada beberapa agenda yang perlu saya ikuti dan tidak memungkinkan untuk hadir di eh, tempat ya. Namun demikian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan paparan hasil paket soal reading comprehension khususnya dan ada beberapa saran sebagai concluding remarks dari saya. Baik Bapak Ibu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan di sini khususnya untuk reading comprehension test items package ya. Pertama, di bagian instruksi soal, bahan bacaan dan soal tes juga beberapa hal lainnya akan saya sampaikan. Pertama berkaitan dengan hasil review instruksi soal, Bapak Ibu para penyusun soal reading khususnya bahwa instruksi pengajaran soal sebenarnya belum standar, sebaiknya gunakan instruksi soal baku dari panduan soal TOEFL yang sudah baku. Jadi tidak masalah, Bapak Ibu ambil saja itu dari panduan yang sudah ada atau buku rujukan yang memang sudah standar internasional, sehingga kita bisa menggunakan instruksi tersebut dengan sebaik-baiknya, atau kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Berikutnya, berkaitan dengan bahan bacaan, ini ada beberapa hal penting untuk disimak oleh para penyusun khususnya reading comprehension, bahwa sumber bacaan dari teks asli yang diambil dari sebuah sumber cetak atau elektronik belum dalam format font 9 poin, kemudian diketik italic atau cetak miring dan rata kanan. Kemudian untuk paragraphing style ini belum konsisten, sebaiknya menggunakan spacing atau indenting style, jadi pilih saja supaya konsisten ya, mau menggunakan yang berbentuk pemilihan dengan spasi atau menjolok ya ke dalam dengan indenting atau indentation. Atau paragraf tersebut bisa rata kiri atau rata kanan ya, rata kiri atau rata kanan ya. Kemudian yang berikutnya, konsistensi gaya tulisan cenderung American ya, American, tidak British ya. Di sana memang ada pilihan, tidak masalah, silahkan saja pilih salah satu asal konsisten ya. Bahan bacaan belum variatif atau beragam disiplin ilmu, jadi sebaiknya nanti beragam disiplin ilmu sesuai dengan bidang yang akan diteskan. Memang berdasarkan standar internasional itu nanti beragam keilmuan itu muncul ya di reading. Semua bidang keilmuan, biologi, matematika, kimia, ya, linguistik, tentang pendidikan, tentang culture, bahkan politik terkini itu nggak masalah sepanjang nanti bahan bacaan itu ya mungkin tidak mengandung unsur sara dan konten sensitif lainnya ya. Ya, asalkan nanti aktual dan terkini. Selanjutnya untuk soal tes, Bapak Ibu sekalian, variasi level atau tingkat kesulitan soal ini untuk mudah, sulit, dan sangat sulit itu memang sudah baik, tampak sudah baik. Namun perlu juga diperhatikan ya seberapa persentasenya untuk proporsional dari dari level tersebut. Kemudian variasi dan konsistensi kelas, ini kelas kata atau part of speech ya, pada opsi kosakata belum muncul. Pola jawaban belum terpetakan dengan proporsi seimbang antara jawaban A, B, C, D. Nah, ini silahkan nanti dipolakan asal pola yang dibuat itu tidak mudah ditebak oleh testi atau peserta ujian. Tanda baca, ya, titik, tanda kutip, jamak tunggal belum konsisten. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana kalau titik itu, kalau bentuknya kalimat, itu harus titik, frasa dan kata tidak usah dalam opsi. Ya. Question skill, ini tentang main idea, references, inferences.
negatif, positif, factual, dan vocabulary itu sebenarnya belum proporsional. Masih banyak soalnya yang mengandung factual ya, karena factual itu mungkin termasuk mudah untuk dibuat. Eh, Juga tentang kosakata ini belum variatif ya, masih banyak ke bentuk ke meaning ya, eh, menebak makna ya. Harusnya ada variasi menggunakan sinonim dan antonim ya. Kemudian Bapak Ibu juga ini penggunaan cetak tebal ya, bold ya, cetak tebal, miring dan regular itu juga mungkin tampak belum konsisten ya. Berikutnya berkaitan dengan hal lain, mungkin ini masukan saja untuk Bapak Ibu penyusun soal atau juga mungkin untuk nanti penyusun written structure ya. Ini masih kurang fokus pada validitas muka. Jadi nanti bagaimana ini udah bisa dilihat, oh ini tentang kosakata, ini tentang main idea, ini tentang misalnya inference itu bisa bisa muncul. Jadi antara satu soal dengan soal yang itu muncul bahwa soal itu berbeda ya. Ada soal kosakata, ada soal nanti mungkin berkaitan dengan tata bahasa. Kalau di grammar ada yang berkaitan dengan tata bahasa juga bervariasi. Jadi bagaimana soal itu bisa dikenal sehingga validitas mukanya muncul. Tentang isi tentunya soal yang kita buat itu harus sesuai dengan isi ya, dan informasi atau data ya, harus sesuai dengan kalau reading sesuai dengan teks readingnya ya. Dan konstruk ya, konstruknya itu struktur kalimat, struktur yang ada dalam bentangan soalnya itu harus benar-benar menggambarkan sebuah soal yang strukturnya, setidaknya kalimatnya itu benar ya, struktur kalimatnya bisa difahami dengan baik. Nah, terus mungkin masih kurang fokus pada ragam opsi ya, pilihan paling benar, benar, salah dan pengecoh. Nah, ini perlu nanti distractor, mana yang menjadi distractor, mana eh, yang salah, mana yang benar, yang mana yang paling benar. Karena di sini nanti testi diarahkan untuk memilih yang paling benar. Demikian Bapak Ibu tentang hasil review, dan ini sebagai closing statement atau closing remark dari saya khususnya untuk reading dan mungkin juga untuk kebutuhan penyusun soal yang lainnya, bahwa penyusunan soal tes TOEFL ini memerlukan pengetahuan tentang language assessment yang mendalam. Memang bagaimana kita menyusun soal, terutama nanti language skills-nya dari listening, speaking, reading, writing itu perlu pengetahuan dasar tentang teori language assessment ya, bagaimana menilai kemampuan bahasa ya lewat soal tertulis ya. Kemudian yang kedua, penyusunan soal tes jenis ini membutuhkan pengalaman yang cukup panjang, namun jangan khawatir, memulai adalah awal pengalaman. Itu menurut saya begitu. Dan yang ketiga, penyusunan soal tes bahasa Inggris membutuhkan penguasaan tata bahasa, tata kalimat, tata kata, tata tulis, ya, dan kosakata. Jadi nanti ada grammar, ada structure atau sentence structures, dan phrase structure, juga mechanics ya. Mechanics atau juga tata kata berkaitan dengan bagaimana menyusun kata menjadi frase. Nah, itu juga harus diketahui. Tata tulis tentang mechanics, punktuasi atau tanda baca, spelling itu hal yang penting ya. Dan yang terakhir kosakata. Ya, vocabulary mastery itu sangat sangat menjadi bagian penting juga dalam penyusunan soal tes bahasa Inggris ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebagai closing statement atau mungkin sesuatu yang harus disiapkan, bahwa penyusunan soal apapun saya kira itu harus melalui tahapan drafting dulu ya. Drafting mungkin disampaikan, dilihat, nanti berikutnya direview sudah cocok atau tidak dari seluruh aspek. Kemudian revising, ya revising ini mengenai isi juga. Jangan-jangan isinya tidak cocok, tidak sesuai. Nah, yang terakhir tuh editing ya. Ada satu misalnya mengedit tata tulisnya kurang tepat, tanda baca, itu hal yang pernik yang bagian kecil dari aspek bahasanya diedit dengan sebaik-baiknya. Dan ini membutuhkan eh, cukup waktu juga ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam penyusunan soal ini Bapak Ibu diberikan kemudahan, kelancaran, dan nanti paket soal yang dibuat itu bisa sukses berhasil digunakan untuk aktivitas tes ya di UPT Bahasa Unsil Tasikmalaya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan.
yang khususnya saya lakukan. Semoga ini menjadi berkah untuk semua ya, awal baik untuk membangun dan membina kemampuan kita dan menyebarluaskan pengetahuan dan juga mengarahkan supaya memang kompetensi bahasa para peserta tes itu bisa tercapai dengan sebaik-baiknya dan hasil tes ini bisa digunakan manfaatnya untuk kepentingan ya dalam pengembangan karir dan profesi. Demikian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.